Mas, aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Tadi itu, aku ketemu Desi dan aku dengar sendiri kalau dia itu cuma manfaatin kebaikan kamu aja. Semua uang yang kamu kasih ke dia itu dipakai buat poya-poya, belanja baju di butik. Terlaluan tuh emang si Desi. Tunggu, Mas, tolong dengerin penjelasan aku dulu. Aku ke butik bukan untuk beli baju, Mas. Aku cuma lihat-lihat aja. Karena aku sadar diri, Mas. Mana mungkin aku bisa beli baju di butik dengan keadaanku yang seperti ini. Aku ke sana cuma buat nyenengin diri, Mas. Tapi istrimu ini malah nuduh aku yang enggak, Mas. Aku sakit hati banget, Mas. Oke, Desi. Aku minta maaf. Ya, aku minta maaf atas sikapnya Wulan ke kamu. Karena Wulan udah nuduh kamu yang enggak. Maafin Wulan ya. Sayang, kamu juga harus minta maaf ke Desi. Mas, aku kasih tahu yang sebenarnya loh. Kamu tuh emang banyak drama ya. Kamu itu kan nuduh-nuduh aku terus sih. Kalau kamu nggak mau minta maaf, nggak apa-apa. Udah, Mas, kamu jangan paksa istrimu lagi. Nggak masalah bagi aku kalau istrimu nggak mau minta maaf. Yang penting kamu percaya sama aku, Mas. Iya. Aku percaya sama kamu. Udah ya? Sayang, minta maaf ke Desi. Mas, aku kecewa loh sama kamu. Kamu lebih percaya sama omongan dia daripada omongan aku. Enggak, sayang, bukannya gitu. Kecewa sama kamu. Sayang. Udah, Desi tolong maafin sikapnya Wulan ya. Udah, mungkin ada something yang ya biasa lah. Aku tuh bener-bener gak habis pikir sama Mas Doni. Bisa-bisanya dia percaya sama perempuan itu bukan sama istrinya sendiri. Jelas-jelas dia udah bohong. Dia cuma manfaatin kebaikan Mas Doni. Untuk keperluan pribadi dia, bukan buat untuk keluarganya. Jadi, Ibu bikin ulah juga sama Tante Wulan. Tante tolong maafin Ibu aku ya. Kamu jangan sedih ya. Kamu usah minta maaf, kamu gak salah. Sebenarnya Tante itu gak masalah kalau uang suami Tante dipakai untuk keperluan kamu, keperluan rumah kamu. Tante gak masalah, tapi ini kan uang suami Tante itu dipakai untuk keperluan pribadi ibu kamu. Jadi Tante sebagai istri tuh rasanya gak ikhlas. Lebih baik kita berdoa aja ya. Semoga ibu kamu bisa berubah. Ya. Wulan! Keluar kamu, Wulan! Apa-apaan kamu? Kenapa kamu nampar aku? Itu karena aku marah sama kamu. Bisa-bisanya kamu ngadu ke anakku soal tadi siang. Kamu sengaja kan bikin anakku benci sama aku. Aku nggak pernah ngomong apapun ke anak kamu. Dia tuh dengar sendiri keluhan tentang kamu. Bohong! Aku nggak percaya sama kamu. Lihat aja. Aku bersumpah akan bikin rumah tanggamu hancur. Mas Doni, aku udah nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa, Mas. Uang sekolah Sita sudah harus dibayar hari ini juga, Mas. Sebenarnya aku malu terus-terusan minta tolong sama kamu. Tapi aku udah nggak punya pilihan lagi, Mas. Aku mohon Mas bantu aku, Mas. Iya, Desi. Ya, tunggu sebentar ya.
ini totalnya 1,5 juta rupiah. Iya Mas, makasih banget ya Mas. Ya. Itu uangku! Dengar ya, sekali lagi kamu berani nampar aku, dan sekali lagi kamu berani nipu suami aku nggak akan tinggal diam. Sita, kenapa kamu ninggalin ibu, nak? Kenapa? Pasti kamu yang sudah bikin Sita meninggal. Kamu kesel kan? Karena kamu nuduh Sita mencuri HP kamu? Bukan aku, Tante. Walaupun aku kesel sama Sita, aku nggak mungkin nyakitin dia. Anak aku nggak mungkin nyakitin sahabatnya sendiri. Des, nggak baik nuduh orang sembarangan. Kalau bukan anakmu, pasti ini gara-gara kamu, Wulan. Kamu kesel kan? Gara-gara aku manfaatin suamimu. Tapi kamu balas ke anakku sampai anakku meninggal. Ngaku kamu! Aku nggak pernah ngelakuin itu. Atau jangan-jangan pelakunya malah pacar kamu sendiri. Sita sempat cerita sama aku kalau dia pernah diintip sama Erwin. Dan dia difitnah, memasukkan handphonenya Nina ke dalam tasnya Sita. Erwin tuh nggak pernah suka sama Sita karena dianggap ganggu hubungan kalian. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Emang kamu ngelihat? Emang kamu ada buktinya kalau saya yang bikin dia meninggal? Saya emang nggak punya bukti ya. Tapi suatu saat nanti akan saya cari buktinya. Oh iya, semalam Sita sempat nelpon aku. Tapi nggak aku angkat. Karena aku masih kesel sama Sita. Terus, kamu nggak telepon balik dia? Enggak, Tante. Aku minta maaf. Aku memang sering bikin masalah. Tapi aku sayang banget sama Sita, anakku. Dan sekarang, Sita udah pergi untuk selama-lamanya. Ini semua gara-gara kalian. Des, aku rasa udah cukup. Kamu terus nuduh Nina, kamu terus nuduhin Wulan, udah cukup, Des. Sekarang lebih baik kita serahkan soal ini ke polisi. Biar polisi yang ngusut. Pakai ban bocor lagi, untung udah kelar. Mana udah malam lagi. Gelap banget sini. Buru-buru. Siapa? Ini aku Sita, Om. Astaga.
Mas dia ada di sini. Ada Mas. apa? Mas, Kamu kenapa? Ini ada apa? di sini aku lihat sendiri, ini ada di rumah. Ini dia siapa? Kenapa sih di rumah ini selalu kamu yang diteror? Kenapa bukan aku yang diteror gitu? Kenapa cuma kamu yang lihat? Aku nggak pernah ngelihat. Kenapa sih? Apa karena aku takut, Mas? Ada yang kamu sembunyi nggak sih dari aku? Maksud kamu? Ya bisa aja yang dibilang sama Desi itu benar. Kamu ada andil atas kematian Sita. Kamu nuduh aku, Mas. Ya, bukannya aku nuduh, bukan. Tapi masalahnya kamu ada masalah sama Desi. Ya bisa aja orang namanya marah, itu bisa gelap mata kan? Mas, kita udah nikah belasan tahun ya, Mas. Kamu lebih percaya tuduhan orang lain daripada percaya sama aku sendiri. Aku cuma ngeliat fakta-faktanya aja. Kamu nggak mungkin nyakitin Sita, Mas. Tapi kenapa? Kamu cuma kamu yang dihantuin, bukan aku. Kenapa? Mas, aku kecewa sama kamu. Aku juga kecewa sama kamu. Kalau terbukti ternyata kamu udah sakitin Sita, aku akan bertindak tegas sama kamu. Apa-apaan ini? Kenapa jadi keluargaku yang dihantui Sita? Enggak, aku nggak bisa diem aja. Aku harus cari bukti siapa pelakunya. Tapi bagaimana caranya? Di rumah Sita nggak ada CCTV. CCTV di rumah ini juga rusak. Tetangga depan rumah Sita, mereka kan belum lama ini baru pasang CCTV. Kalau malam itu Sita keluar rumah, pasti ada rekamannya.